Ini adalah sebuah adegan yang paling menguras emosi. Di saat istrinya mati-matian berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya yang mulai renggang, dia bahkan rela tidak membelikan susu untuk anaknya agar bisa membelikan makanan kesukaan suaminya. Dia rela dandan sampai tengah malam untuk menyenangkan hati sang suami, agar saat suaminya pulang kerja bisa mendapatkan apresiasi, walaupun itu hanya senyuman kecil. Namun bukan senyuman yang dia dapatkan, melainkan sebuah hinaan. Dan yang lebih menyakitkan, usahanya supaya terlihat cantik malah dikatain seperti wanita penghibur. Amarahnya pun seketika pecah. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita bahas. Wanita ini bernama Susan. Dia berada di pengadilan karena didakwa sebagai pelaku atas penghilangan nyawa suaminya yang bernama Jeff. Seorang jaksa bernama Kelly mengatakan kepada hakim bahwa Susan telah menyerang suaminya sendiri sebanyak 193 kali. Dia juga bersedia untuk memberikan bukti-bukti di persidangan agar hakim bisa memahami kenapa Susan lebih memilih menghabisi Jeff daripada bercerai dengan suaminya itu. Kelly menjelaskan bahwa Susan adalah seorang monster yang kejam yang mungkin kebanyakan orang tidak mengerti tentangnya. She's a monster. How could you? You're never gonna understand her. You're gonna understand it all. Kemudian kita diajak flashback ke 5 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1997. Inilah saat mereka pertama kali bertemu. Waktu itu Susan dan teman-temannya sedang berlibur di sebuah pantai, sedangkan Jeff lagi bermain voli. Dari kejauhan, Susan dan Jeff saling curi-curi pandang satu sama lain. Susan yang sedang tidak memiliki pasangan saat itu dicomblangin sama teman-temannya agar berkenalan dengan Jeff. Karena menurut mereka, Jeff merupakan seorang pria yang menarik. Selain ganteng, dia juga tampak atletis. Dan sepertinya Susan sangat cocok jika berpacaran dengannya. Oh my God. Literally just met Mr. Right. Akhirnya mereka pun berkenalan satu sama lain dan dia mengajari cara memegang bola yang benar, sementara teman-temannya hanya menonton dari kejauhan sambil senyum-senyum. Hingga di sore harinya, mereka berdua mulai melakukan pendekatan. Di sana Susan bercerita bahwa dirinya pindah ke sini hanya ingin melanjutkan sekolahnya di bidang keperawatan. Tentu hal itu membuat Jeff kagum. Dia menganggap menjadi seorang perawat adalah tugas yang mulia. Lantas dia pun memuji Susan adalah gadis yang baik. Namun Susan membantah pujian itu dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah gadis baik seperti yang Jeff kira. Karena setelah lulus sekolah, pertama kali datang ke kota ini, dirinya harus bekerja keras, bekerja menjadi penari erotis. Tapi pekerjaan itu hanya bertahan 2 bulan saja. Namun Jeff tidak mempermasalahkan masa lalu Susan. For 2 months. I'm sorry. Alright. Tidak terasa perkenalan mereka sampai larut malam. Tampaknya mereka berdua sudah mulai suka satu sama lain. Jeff mengutarakan isi hatinya sambil merayu, diikuti oleh tangannya yang mulai nakal. Namun Susan menolak untuk melakukan hubungan suami istri. Menurutnya, ini terlalu dini bagi seorang pria dan wanita yang baru saja kenal. Everything in one night, and I really like you. I don't mean to rush you. It's just. I'm kidding. No, I'm sorry. Atas dasar cerita itulah, Kelly menganggap bahwa Susan bukanlah wanita baik-baik karena dia menghasilkan uang dengan cara menggoda, provokatif, dan menari tanpa busana. Apakah seperti itu cara kamu menghasilkan uang agar pria asing mendatangimu? Ujar Kelly sebagai jaksa penuntut umum. No clothes on at all, seductively, provocative with me, that the way you make money, strange men come up to you and those prim and proper dance to those men that you liked them. Tentu Susan membantah tuduhan yang menyudutkan dirinya. Dia mengatakan meskipun dirinya merupakan seorang penari erotis, tapi dia tetap menerapkan aturan untuk tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Susan merasa sangat sedih karena semua orang menganggapnya jahat tanpa tahu yang sebenarnya terjadi. Wasn't the case with me. People touching me. I just didn't like letting you know. Just the 2-foot rule. Dan kini giliran Thomas yang merupakan pengacara Susan bertanya kepadanya, setelah malam itu, apakah kalian resmi berpacaran?
Susan menjawab, kami resmi berpacaran dan pergi ke sebuah festival. Di kencan yang ketiga, Susan dan Jeff pergi ke bar sekaligus merayakan hari ulang tahun Susan yang ke-21. Hingga atas dasar hal itu, Thomas membantah tuduhan dari Kelly. Dia memberi pembelaan bahwa Susan dan Jeff memang saling mencintai, bukan atas godaan dari Susan. Yeah, I went to a crawfish festival and On a third date after that? yes, So go for your 21st birthday. we're because to a bar called Lola's. Bahkan Jeff sempat mengundangnya untuk makan malam di apartemen Jeff. Jeff mempersiapkan semua itu agar terlihat romantis. Sampai-sampai untuk bertemu Susan di malam itu, Jeff membeli kemeja baru yang lupa ia lepas capnya. Meski demikian, Susan merasa sangat senang karena dia merasa diistimewakan oleh Jeff. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya mereka berdua melakukan adegan layaknya suami istri. Dan ternyata, di sini barulah diketahui bahwa Jeff adalah seorang pemakai narkoba. Namun Susan tidak mempermasalahkan kebiasaannya tersebut. Oh, you mind if... Because I don't have to... I don't mind. No. Not at all. Di pengadilan, Kelly bertanya apa yang terjadi denganmu di bulan Agustus hingga September setelah pertemuan itu. Susan menjawab jika dirinya tengah hamil dan tentunya calon anak dari Jeff. Sebelumnya, dia sudah meminum pil KB, namun tidak berhasil dan masih kebobolan. Di sini Kelly berasumsi bahwa Susan dengan sengaja menjebak Jeff agar Jeff bertanggung jawab dan menikahinya. Tentu saja asumsi itu dia bantah, yang mana sama sekali dia tidak ada niatan jahat kepada Jeff, apalagi sampai menjebaknya. Birth control pills? Yes, I was. Wrap Jeff at all into getting pregnant with you? It didn't work. No, I did not. Kehamilannya itu Susan ceritakan kepada Jeff. Bahkan dia berani meminta maaf karena mungkin akan mengacaukan rencananya untuk menikahi Susan di tahun depan. Dan karena sudah keburu hamil, mau nggak mau harus secepatnya diresmikan, meski belum ada persiapan. You haven't even looked at me. Mad. Not... Whatever you want. I have to have the baby if you don't. We can wait. I don't have to do anything right away. I need some time. Susan mengira Jeff akan marah, namun sebaliknya, justru dia berencana akan melamar Susan dan bertanggung jawab atas anak yang ada di kandungannya. I'll get a ring and we'll do it perfect, but let me do this right. Each other, nothing else matters. Marry you? Singkatnya, tibalah hari di mana mereka melangsungkan pernikahan, tepatnya tahun 1998. Saat itu, usia kandungan Susan sudah menginjak 7 bulan. Banyak tamu yang datang termasuk keluarga dan teman-teman dari kedua belah pihak. Ron, yang merupakan ayah dari Jeff pun bangga karena putranya sudah berani bertanggung jawab dan menikahi Susan. Ibunya Jeff tidak henti-hentinya memuji kecantikan Susan, dan dia pun sangat senang karena sebentar lagi keluarga mereka kedatangan anggota baru, yaitu Susan dan calon cucunya. Ladies. Lucky babe. Beberapa bulan kemudian, akhirnya putra mereka yang diberi nama Andrew lahir ke dunia. Waktu itu mereka pulang dari rumah sakit. Terlihat sikap Jeff yang begitu manis. Tak henti-hentinya dia selalu menyanjung istrinya dengan mengucapkan bahwa Susan adalah wanita hebat dan luar biasa. He's amazing. Sorry. Tiba-tiba tetangga mereka yang bernama Ellie menghampiri dan menawarinya bantuan jika mereka membutuhkan sesuatu. Anything. I'm right across the street to solve. Congratulations, you two. If you leave. We'll see you guys later. Menurut dokter, Susan membutuhkan waktu untuk pemulihan pasca melahirkan, kurang lebih sekitar 4 bulan. Maka dari itu, Jeff yang menghandle semua pekerjaan rumah, mulai dari cuci baju, mengurus anak, sampai membersihkan halaman rumah. Itu semua dia lakukan demi keluarga kecilnya. Thank you. The fountain over there. Move up the patio. And so hard.
Hari demi hari, bulan demi bulan kini telah berlalu. Terlihat Susan bersama teman-temannya sedang mengobrol sambil ngasuh anak mereka masing-masing. Susan kemudian mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya, sedangkan Jeff berada di bar bersama rekan kerjanya. Saat itu Jeff berniat untuk pulang karena istrinya telah menunggu, tapi temannya mencegahnya dan memberitahu bahwa keberadaan mereka di bar ini untuk merayakan sesuatu. Yang ternyata Jeff kini berhasil dipromosikan naik jabatan di perusahaan tempat dia bekerja. Susan saat itu sedang menyiapkan hidangan makan malam. Ellie bertanya, "Di mana Jeff sekarang?" Karena seharusnya dia sudah berada di sini untuk makan bersama. Lantas Susan pun menghubungi Jeff. Hey babe, where are you? We have people over here tonight. I got the promotion. What? I can't. Namun Jeff menjawab bahwa dirinya sedang berada di bar bersama teman-teman kantornya untuk merayakan kenaikan promosi jabatan dirinya. Dia meminta maaf karena tidak bisa hadir. I'm so sorry. I'm sorry. Okay? Tell everybody hi. Tentu saja hal itu membuat Susan sedikit kecewa. Ternyata selain merayakan promosi jabatan, Jeff dan teman-temannya lagi asik bersama wanita-wanita penghibur. Dan inilah awal mula penyebab rumah tangganya sering bertengkar. Malam pun semakin larut. Jeff baru saja pulang. Susan yang sudah menunggu sedari tadi pun menanyakan kemana Jeff pergi sebenarnya. Jeff menjawab jika dia hanya bertemu dengan kliennya sekaligus merayakan promosi jabatannya. Just asking my husband where he's been. Clients, it went late. I was at a bar. Karena hal itu mereka pun berdebat. Jeff juga mulai berani membentak Susan dan menghancurkan beberapa barang. Good husband and a good father. My ass off for this family. Want you here? Yeah, well, right here. All right, baby. Melihat Susan yang seperti ketakutan, Jeff segera meminta maaf. Akhirnya mereka pun baikan. Di sini Susan memberi kabar bahwa dirinya kini tengah hamil lagi. That's all. I know. Little bump in a long road. You and I know we can get back to us, okay? Pregnant again. Di pengadilan, Susan menjelaskan setelah lahir anak kedua mereka yang diberi nama Cody, hubungannya dengan Jeff semakin tidak harmonis, terutama dalam urusan ranjang. Susan sering menolak ketika Jeff meminta jatah. Hal itu disebabkan karena Jeff kerap kali pulang dalam keadaan mabuk. Meskipun demikian, Jeff tetap memaksanya, dan mau gak mau Susan pun harus menuruti keinginannya, karena jika tidak, dia akan menerima konsekuensinya. Pada suatu hari, terlihat mereka sedang berkumpul bersama keluarga, sedangkan Jeff masih teleponan dengan orang kantor mengurusi pekerjaannya. Susan segera memanggil Jeff agar dia ikut nimbrung. Dengan terpaksa, Jeff harus menutup telepon tersebut, tapi dia menjelaskan jika telepon itu sangat penting mengenai dirinya yang kini diangkat menjadi manajer. Semua orang memuji prestasi Jeff, begitu juga dengan Susan yang ikut memujinya. Mendengar bahwa Jeff akan naik jabatan, Susan pun berencana ingin melanjutkan kuliah keperawatannya yang selama ini dia cita-citakan, di mana dia sendiri akan mengambil kelas malam agar siangnya masih bisa mengurus keluarga kecilnya. That I wanted to be a nurse. Going back, I'm gonna get certified. Oh, I signed up for the junior Call college. the kids during the day, and then it's night classes, so we can trade off. Setelah selesai acara keluarga, Jeff marah besar kepada Susan karena Susan tidak membicarakan hal itu terlebih dulu kepadanya. Dan tentang perkataan Jeff sebelumnya bahwa dia mendapat kenaikan jabatan menjadi seorang manajer, katanya itu adalah bohong semata. Tujuan dia hanya ingin mendapat pujian dari keluarga Susan. You just got a promotion. I didn't get it yet. You have a money tree growing in the backyard? Jika Jeff tidak mau membiayai kuliah Susan, maka Susan akan mencari pekerjaan untuk membiayai kuliahnya sendiri. Namun tetap saja, Jeff tidak mengizinkan dengan berbagai alasan. Take care of your damn house. You are not going back to school. You as family. Take care of your kids. Di pengadilan, Thomas bertanya tentang barang bukti berupa ruyung yang para penyidik temukan di bawah tempat tidur. Itu milik siapa? Susan menjawab barang itu milik Jeff dan sering dia gunakan untuk menghajar dirinya. Namun Kelly membantah pernyataan dari Susan. Kalau memang kamu sering dipukul oleh Jeff, mana buktinya? Adakah surat laporan dari polisi atau surat dari dokter? Never went to a doctor? No, I did not.
Susan bercerita, waktu itu dia dan kedua anaknya pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Jeff. Sedangkan di tempat lain, Jeff sedang bersama temannya. Dia curhat mengenai rumah tangganya dengan mengatakan jika hidupnya semakin sulit gara-gara menikah dengan Susan. Tapi temannya Jeff justru menasehatinya bahwa semua itu merupakan hal yang wajar dalam pernikahan, dan dia menyarankan agar Jeff jalani saja masa sulit ini. Every marriage goes through rough patches. Sesampainya di rumah, Jeff pun terkejut saat melihat Susan dan kedua anaknya tidak ada. Di sisi lain, ibunya Susan menyarankan agar lebih baik Susan tinggal di sini untuk sementara waktu, tapi Susan menolak karena dia tidak ingin meninggalkan suaminya. Jessica yang merupakan adik dari Susan pun kesal ketika Susan menolak untuk tinggal bersama mereka, padahal Jeff sering melakukan kekerasan terhadap dirinya. Di saat sedang mengobrol, tiba-tiba Jeff datang. Jeff memohon kepada Susan agar dia dan kedua anaknya pulang. Dia berjanji tidak akan kasar lagi kepadanya. Karena sang suami terus memohon, akhirnya Susan memaafkan dan pulang bersamanya. Like it was in the beginning. I'll make it right. What it was like in the beginning, right? Please give me a second chance. I love you. Setibanya di rumah, Susan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat Jeff tersinggung. Jeff menggendong anaknya dan meletakkannya di tempat tidur. Setelah itu mereka berdua pun ganti pakaian dan bersiap untuk tidur. Ternyata guys, pas di dalam kamar, Jeff malah berbuat kasar dan mengancam agar Susan tidak boleh pergi dari rumah, apalagi membawa kedua putranya. You will never take my children away from me. You understand? We are family. Menurut kesaksian dari Ellie yang merupakan tetangga dekat mereka, bahwa Jeff merupakan suami yang suka mengekang, bukan layaknya seperti pasangan suami istri, melainkan menurut pandangannya, Susan layaknya seorang pembantu. Dia bisa memberikan kesaksian seperti itu karena saat dia main ke rumah Susan, tampak Susan seperti ketakutan ketika Cody menumpahkan makanan ke lantai. Itu artinya Susan takut dimarahi oleh Jeff kalau sampai rumahnya kotor dan berantakan. When you visited, when you went to their house, I said do not make a mess. Susan's relationship, you described Jeff equal footing, No. like a master slave. Jeff. Wait. Susan tampak kebingungan kenapa banyak tagihan yang belum Jeff bayarkan, padahal biasanya dia tidak pernah telat membayar. Secara kebetulan, Jeff juga baru pulang dalam keadaan mabuk. Susan mencoba bertanya dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jeff malah marah-marah. Just trying to figure this out. Trying to make sense of it all. Sort of unpaid bills. Just worried. It'll be okay. I'm a good father. You're good. Bad, I don't want to sleep with you anyway. Susan yang merasa bersalah karena telah membuat Jeff marah, akhirnya pergi ke supermarket di keesokan harinya untuk membeli bahan-bahan makanan, bunga, sekalian membeli susu anaknya. Dia ingin malam ini menjadi malam istimewa. Di saat akan membayar semua belanjaan, kasirnya memberitahu bahwa kartu kreditnya ditolak. Itu artinya Jeff memblokir kartu kredit milik Susan. Beruntung, dia masih memiliki uang cash, meskipun nominal belanjaan yang harus dia bayarkan belum cukup. Dengan berat hati, Susan mengembalikan susu anaknya demi membahagiakan sang suami. Your card's been declined. I want it to be special. No. I don't need this. You have $60. Is that enough? I have cash. I have enough. I can take out more. Untuk membuat hati sang suami senang, Susan berdandan tidak seperti biasanya. Dia mempersiapkan makan malam, minuman, bunga, lilin, itu semua agar terlihat romantis dan menjadi malam spesial bagi mereka. Dari dalam terdengar suara mobil Jeff tiba, akan tetapi dia tidak langsung masuk, melainkan menghisap narkoba terlebih dulu.
Kedatangan Jeff disambut gembira oleh istri dan anaknya. Dalam keadaan setengah sadar, Jeff malah mengganggu anaknya dengan bermain tinju-tinjuan. Tanpa disengaja dia memukulnya hingga mengeluarkan darah di bagian bibir. Bukannya merasa bersalah, Jeff malah mengolok-olok anaknya itu dengan sebutan banci. Tentu Susan marah melihat sikap Jeff yang berbuat semena-mena terhadap anaknya. Lantas dia berkata, "Kenapa kamu tidak sadar-sadar? Lihat apa yang aku lakukan untukmu. Aku sudah berusaha keras agar menjadi lebih baik, menyiapkan makan malam yang indah, dan memasak makanan kesukaanmu." Do you see what I did for you? Made this beautiful dinner, trying so hard to be good for you. It fixes things. We eat a freaking chicken. Disinilah scene yang paling menguras emosi, di saat Jeff mengatakan bahwa apa yang dilakukan Susan malam ini tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan, dan kamu pikir dengan kamu berdandan seperti itu akan membuatmu terlihat seksi. Justru malah terlihat seperti seorang wanita penghibur. Tidak ada yang bisa Susan lakukan selain menahan tangisan dan rasa sakit yang begitu mendalam. Gimana nggak sakit? Susan sudah berusaha memperbaiki meski bukan dia yang melakukan kesalahan, tapi malah mendapat perlakuan dan kata-kata yang tidak pantas. Think it makes you look sexy? And you tart yourself up? It fixes things. Honey, you look like a... I already ate. You, don't bother. I wanna go to bed. Saking seringnya mendapatkan perlakuan kasar dari Jeff, akhirnya Susan pun merencanakan untuk membalaskannya di malam itu juga. Langkah pertama yang dia lakukan adalah mengambil pisau lipat milik Jeff, lalu menghampirinya yang sedang tidur. Perlahan, Susan mengikat kedua tangan Jeff. Tapi tiba-tiba Jeff terbangun dan meminta Susan untuk melepaskannya. Namun Susan tidak peduli dan segera mengeksekusinya hingga berkali-kali. Seketika aksinya itu terhenti di saat Andrew menghampirinya karena mendengar kegaduhan. Susan yang tidak mau ketahuan pun segera menemui Andrew dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Susan kembali ke kamar sambil mengganti pisau yang lebih besar. Dia khawatir jika Jeff masih hidup akan mengancam keselamatannya. Maka dari itu, untuk memastikannya, dia mengulangi perbuatannya hingga Jeff benar-benar hancur. Di pengadilan, Kelly mengatakan kepada hakim bahwa semua kemarahan yang dilakukan oleh Susan sudah di luar batas, sehingga apa yang telah diperbuatnya merupakan hal yang tidak wajar. Kelly meminta kepada hakim dan para jaksa jangan sampai tertipu dengan kepolosan dan kecantikan wajahnya. Bahkan dia menganggap jika Susan adalah pembunuh berdarah dingin. Tidak hanya itu, Kelly juga mendatangkan barang bukti berupa kasur yang berlumuran darah untuk melakukan reka adegan ulang, agar semua orang yang hadir pada saat itu tahu betul secara detail gimana kronologisnya. Dan inilah kasus pertama dalam sejarah Amerika yang membawa kasur dalam persidangan. Now same for the ankle. Just put it in my hand. This think she held the knife. Total speculation. Seorang dokter ahli forensik yang bernama Richard menjelaskan bahwa di dalam tubuh si korban terdapat ratusan luka, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan menurut Susan, dirinya melakukan hal itu secara tidak sadar, terlebih saat membayangkan perlakuan kasar dari Jeff. Dia selalu berkata, ketakutan, ketakutan, dan ketakutan, yang itu artinya Susan mengalami trauma yang begitu hebat. Susan bercerita, setelah menghabisi Jeff, dia menyeret jasadnya dan menguburkannya ke dalam lubang yang sudah dia gali di samping halaman rumah. Setelah selesai, Susan menghubungi orang tua Jeff dan berkata bahwa dia telah bertengkar dengan Jeff. Jeff juga memakai narkoba, bahkan menyakiti dirinya dan juga Andrew. Sehingga dengan terpaksa dia berbohong jika Jeff saat ini telah kabur dari rumah. Meski pada kenyataannya Jeff sudah dikubur, tapi sepanjang malam Susan masih merasa ketakutan dan merasa jika suaminya itu sedang mengawasi dirinya. Ternyata dia mengalami sindrom stres pasca trauma. Real that he was still alive. I was gonna
try and get me. He was gonna come inside and he was stayed awake. Pernah suatu hari, Susan berencana ingin menutup akun bank milik suaminya itu. Namun ditolak oleh pihak bank karena akun itu milik bersama, kecuali jika Susan menarik sebagian uang saja tanpa harus menutup akun banknya. Di keesokan paginya, HP milik Jeff berdering, yang ternyata itu adalah rekan kerja Jeff. Dia bertanya kenapa Jeff belum masuk kerja sejak hari Senin. Susan hanya menjawab, Jeff pergi dari rumah karena sebelumnya mereka telah bertengkar dan tidak tahu kemana. Kemudian Susan segera membuang beberapa barang yang terkena cipratan darah serta mengecat ulang temboknya. Sehingga atas dasar hal itu Kelly berasumsi bahwa Susan sengaja membuang semua itu untuk menghilangkan barang bukti. Perasaan Susan bercampur aduk. Dia merasa bersalah hingga membuatnya selalu berhalusinasi dan bermimpi tentang Jeff yang masih hidup. Bahkan di dalam mobil pun dia merasa Jeff sedang mendekatinya. Ternyata yang menghampiri dia adalah ibunya Susan sendiri. Ibunya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu, nak? Lantas Susan mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia telah menghabisi Jeff, suaminya sendiri. I think I killed Jeff. Esok harinya, datanglah seorang pengacara yang bernama Thomas. Dia memberitahu jika dirinya telah dibayar oleh keluarga Susan untuk membelanya di pengadilan nanti. Susan lalu membawa Thomas masuk ke dalam rumah untuk melihat TKP. Di saat akan melihat di mana Jeff dikubur, sontak mereka terkejut setelah mengetahui anjingnya Susan sedang memakan tangan Jeff. Susan mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini sebagai bentuk kekecewaan yang begitu dalam karena seringnya disakiti. Sehingga menurut alibi Thomas, tragedi ini merupakan pembelaan diri untuk Susan. Thomas segera mendatangi psikiater untuk melakukan pemeriksaan terhadap Susan. Dia mengingatkan agar Susan tidak boleh berbicara kepada siapapun tentang hal ini. Dia takut jika Susan salah ngomong dan akan mempengaruhi hasil persidangan. Dia juga diperintahkan untuk mengikuti semua instruksi yang Thomas berikan. Tujuannya supaya Susan dianggap tidak bersalah karena telah membela diri. Thomas pun langsung memberitahu polisi bahwa di rumah Susan terdapat jasad seseorang yang dia sendiri tidak berani menyentuhnya karena dirinya sebagai pengacara. Di persidangan, Thomas bertanya kepada Ellie, tetangga Susan, ketika kamu mendengar ada jasad di rumah Susan, saat itu apa yang ada di pikiranmu? Ellie lantas menjawab, dia sempat berpikir bahwa yang meninggal adalah Susan. Alasannya, karena Susanlah yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. I thought my best friend was dead. I thought it was Susan's. Ahli psikolog bertanya kepada Susan mengenai apa yang terjadi. Susan menjawab sambil berbisik bahwa suaminya pemakai narkoba dan dia sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Sepertinya mental Susan agak sedikit terganggu. Dia berbisik karena anggapannya Jeff akan mendengar apa yang dia katakan. Because he can hear us. I'm supposed to tell anyone that people can't see. Adegan beralih ke rumah Susan. Terlihat para polisi sedang membawa jasad Jeff untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kelly yang saat itu berada di sana menanyakan tentang istrinya Jeff yang sampai sekarang tidak terlihat. Anybody see the wife? Tentu saja kabar tewasnya Jeff membuat kedua orang tuanya terkejut dan tidak menyangka putranya akan pergi secepat ini. Kelly mendatangi temannya Jeff. Dia menanyakan tentang terakhir kali Jeff saat masih hidup di hari Senin malam. Dia juga mendapatkan beberapa bukti. Di antaranya, Jeff adalah seorang pemakai narkoba. Dan terkuaklah sebuah fakta bahwa sebelumnya, Jeff sering melakukan kekerasan terhadap mantan tunangannya. Sehingga Kelly menyimpulkan bahwa Jeff tabiatnya memang buruk. Felony assault charge. Davenport, ex-fiance. Kembali ke Susan yang masih dalam penanganan psikiater. Saat Thomas datang, Susan sangat ketakutan. Dia masih dibayang-bayangi oleh sosok suaminya. Jeffrey's dead. He's dead. Apa yang telah Susan alami dijelaskan oleh sang dokter bahwa dia mengalami stres pasca trauma.
sehingga dia membutuhkan pengawasan yang lebih intens. Kelly yang berada di ruangan otopsi mendapatkan informasi jika di dalam tubuh Jeff terdapat kandungan narkoba yang ditelan dalam waktu 5 jam sebelum kematiannya, dan kematiannya adalah hari Senin, bukan hari Rabu. Artinya, Susan telah berbohong atas kembalinya Jeff waktu itu. Lied about him coming back. Death puts this on Monday night, not Wednesday. Susan dikejar-kejar oleh para wartawan. Mereka ingin mewawancarai tentang tragedi itu, namun Susan dan keluarganya tidak mau menanggapi mereka. Kelly yang mendengar berita tersebut sangat kesal. Itu semua terlepas apa yang Jeff perbuat, tapi pembunuhan tetap tidaklah dibenarkan. Bukti padahal sudah jelas, tapi Susan masih bisa bebas dengan jaminan. Tidak terkecuali orang tua Jeff juga kesal mendengar jaminan kebebasan Susan untuk sementara waktu. Tragedi ini membuat Susan mendapat julukan dari awak media, yaitu si penjagal bermata biru, sesuai dengan judul film ini. Beberapa bulan kemudian, sidang kembali dilanjutkan. Di sana dilakukan reka adegan ulang sekali lagi, yang membuat ibunya Jeff tak kuasa menahan tangis. Dia mencoba mencecar pertanyaan dan memperlihatkan beberapa foto hasil otopsi jasad Jeff, yang hal itu membuat trauma Susan kembali bangkit. Kini tibalah di mana hari peradilan Susan yang dihadiri oleh beberapa juri. Hakim pun membacakan keputusan hukuman apa yang pantas untuk Susan. Hakim memutuskan bahwa Susan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. A murder is charged in the indictment. Additional division of the Texas Department is confinement in the we direct her 25 years. Beberapa bulan kemudian, Susan didatangi oleh pengacara barunya. Susan tampak senang karena pengacara barunya akan mengupayakan pembebasan Susan. Pada tahun 2009, Pengadilan Banding Pidana Texas mengabulkan sidang hukuman baru Susan. Pada 20 November 2010, hukuman Susan dikurangi menjadi 20 tahun penjara, 5 tahun lebih ringan dari vonis hukuman asli. Pada tanggal 30 Desember 2020, Susan dibebaskan bersyarat di usia dia yang ke-44 tahun. Apa yang terjadi bukanlah sekedar kejahatan, tapi buah dari amarah yang dipendam hingga akhirnya meledak, menjadikan cinta berubah jadi tragedi. Jangan biarkan luka itu menumpuk terlalu lama, yang bisa saja suatu saat menjadi bom waktu. Jika sudah seperti ini, pilihannya hanya ada dua, bertahan dan hancur, atau pergi dan selamat.